Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dia Rizkiatul Khairinisa, NPM 2403010011. Saya mahasiswi Universitas Muhammadiyah Magelang. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai teori perkembangan karir Ellie Ginsberg. Teori ini penting dalam bimbingan dan konseling karena menjelaskan bahwa pemilihan karir bukanlah keputusan yang terjadi secara tiba-tiba, melainkan berkembang secara bertahap sesuai dengan perkembangan individu. Mengapa bimbingan karir itu penting? Bimbingan karir penting karena membantu individu yang pertama mengenali minat dan kemampuan diri, yang kedua memahami potensi yang dimiliki, yang ketiga, mengenal berbagai pilihan pendidikan. Yang keempat, mengenal dunia kerja dan profesi. Dan yang kelima, merencanakan masa depan secara lebih realistis. Sebelumnya, kita harus tahu siapa sih Ellie Ginsberg itu. Ellie Ginsberg merupakan tokoh yang mengembangkan teori perkembangan pilihan karir. Gagasan utamanya, pemilihan karir merupakan proses perkembangan yang berlangsung secara bertahap. Pilihan karir dipengaruhi oleh yang pertama, minat. Yang kedua, kemampuan. Yang ketiga, nilai-nilai. Yang keempat, kepribadian. Yang kelima, lingkungan. Dan yang terakhir, kesempatan yang tersedia. Pada jenjang SMP, siswa mulai menghadapi berbagai pilihan penting, terutama terkait pendidikan lanjutan seperti SMA dan SMK. Namun, tidak semua siswa sudah memiliki gambaran karir yang jelas. Oleh karena itu, bimbingan karir diperlukan agar siswa dapat mengenali dirinya dan mulai merencanakan masa depan sesuai dengan potensi yang dimiliki. Konsep utama teori Ginsberg yang pertama ada career choice as proses. Pilihan karir merupakan proses yang berlangsung secara bertahap. Yang kedua ada kompromis. Individu perlu menyesuaikan antara keinginan, kemampuan, kesempatan, dan kenyataan. Dan yang ketiga, perkembangan. Pilihan karir dapat berkembang dan berubah sesuai dengan pengalaman individu. Menurut Ellie Ginsberg, seseorang tidak langsung menentukan karirnya secara matang. Pilihan karir berkembang melalui proses yang panjang. Sejak masa kanak-kanak, seseorang mulai memiliki keinginan dan cita-cita, kemudian berkembang menjadi pilihan yang lebih realistis dengan bertambahnya usia dan pengalaman. Konsep penting dalam teori Ginsberg adalah kompromi. Seseorang mungkin memiliki cita-cita tertentu, tetapi pilihan tersebut perlu disesuaikan dengan kemampuan, nilai pribadi, kesempatan, pendidikan, kondisi ekonomi, dan berbagai faktor lainnya. Tahap perkembangan karir pada Ellie Ginsberg ini yang pertama ada tahap fantasi dari usia 0 sampai 11 tahun. Pada tahap ini, anak memilih pekerjaan berdasarkan khayalan, belum mempertimbangkan kemampuan, belum memahami tuntutan pekerjaan, dan terpengaruh oleh tokoh yang dikagumi. Contohnya, ketika besar saya ingin menjadi astronot karena terlihat keren. Nah, itu. Yang kedua, tahap tentatif, usia dari 11 sampai 17 tahun. Pada tahap ini, individu mulai mempertimbangkan seperti minat, kemampuan, nilai, dan pilihan karir. Tahap tentatif terdiri dari tahap minat, tahap kapasitas, tahap nilai, dan tahap transisi. Dan yang terakhir, tahap realistik, usia 17 tahun ke atas. Tahap ini terdiri dari yang pertama, eksplorasi, yaitu mencari informasi tentang berbagai pilihan karir. Yang kedua, kristalisasi, mulai menetapkan pilihan karir. Dan yang ketiga, spesifikasi, menentukan bidang karir yang lebih khusus. Contohnya, eksplorasi. Saya tertarik pada bidang pendidikan, kemudian kristalisasi, saya ingin menjadi guru, dan yang terakhir spesifikasi, saya ingin menjadi guru BK. Nah, ketiga tahap ini menentukan perkembangan pilihan karir seseorang, yaitu dari pilihan yang awalnya berdasarkan khayalan, kemudian mulai mempertimbangkan minat dan kemampuan, hingga akhirnya menjadi pilihan yang lebih realistis. Penerapan teori Ginsberg dalam BK. Guru BK dapat membantu siswa dengan yang pertama, mengenal potensi diri, minat, contohnya seperti minat, bakat, kemampuan, dan kelebihan. Dan yang kedua,
mengeksplorasi pendidikan lanjutan seperti ke SMA, SMK maupun alternatif pendidikan lainnya. Dan yang ketiga, menghubungkan minat dan kemampuan, membantu siswa memahami kesesuaian antara potensi dan cita-cita. Yang keempat, mengenal dunia kerja, profesi dan kompetensi yang dibutuhkan. Dan yang kelima, membuat perencanaan karir, yaitu menyusun langkah pendidikan dan karir sederhana. Contoh penerapan di SMP Negeri 11 Magelang. Berdasarkan hasil studi lapangan yang saya lakukan, layanan yang telah diberikan yaitu bimbingan klasikal, ada bimbingan kelompok, konseling individual, AKPD, informasi SMA dan SMK, keterlibatan alumni, serta pengenalan minat dan bakat. Namun masih terdapat ada kendala, yaitu seperti program belum sepenuhnya terstruktur, media karir belum optimal, kesadaran karir siswa masih rendah, dan keterlibatan orang tua perlu ditingkatkan. Contoh kasus dalam teori Ellie Ginsberg ini, kasusnya seorang siswa kelas 8 mengatakan, saya ingin menjadi dokter, tetapi saya tidak tahu apakah saya mampu dan harus mulai dari mana. Bimbingan berdasarkan teori Ginsberg yaitu langkah awalnya mengidentifikasi minat siswa, yang kedua mengetahui kemampuan siswa, yang ketiga mengidentifikasi nilai dan alasan memilih karir, yang keempat memberikan informasi pendidikan lanjutan, dan yang terakhir membantu menyusun rencana sederhana. Siswa tidak langsung dipaksa memilih karir, tetapi dibantu melalui proses eksplorasi dan pengenalan diri. Pada teori perkembangan Ellie Ginsberg ini ada kelebihan dan keterbatasannya, yaitu kelebihannya menjelaskan karir sebagai proses perkembangan, yang kedua sesuai untuk layanan bimbingan karir, yang ketiga memperhatikan minat, kemampuan, dan nilai, yang keempat membantu konselor memberikan layanan sesuai tahap perkembangan. Adapun keterbatasannya, tahapan usia tidak selalu sama bagi setiap individu. Yang kedua, pilihan karir dapat berubah sepanjang kehidupan. Dan yang terakhir, faktor sosial, ekonomi, dan perkembangan zaman juga memengaruhi karir. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hubungan teori Ginsberg dengan perkembangan diri. Perkembangan karir berkaitan erat dengan perkembangan diri individu. Individu perlu memahami apa yang disukai, apa yang mampu dilakukan, apa yang dianggap penting, apa yang ingin dicapai. Rumus sederhananya mengenal diri, mengeksplorasi pilihan, dan membuat keputusan karir. Menurut teori Ginsberg, perkembangan karir tidak dapat dipisahkan dari perkembangan diri. Semakin seseorang memahami minat, kemampuan, dan nilai yang dimilikinya, semakin besar kemungkinan dirinya dapat membuat pilihan karir yang sesuai. Kemudian, peran minat dalam pemilihan karir. Minat merupakan ketertarikan individu terhadap aktivitas atau bidang tertentu. Minat membantu individu menentukan aktivitas yang disukai, meningkatkan motivasi belajar, mengenali bidang yang ingin dikembangkan, menentukan arah eksplorasi karir. Contohnya, suka berbicara dan membantu orang lain, kemudian tertarik pada bidang sosial, kemudian mempertimbangkan profesi konselor, guru, atau psikolog. Dalam teori Ginsberg, minat merupakan salah satu aspek penting yang mulai berkembang pada tahap tentatif. Namun, minat saja belum cukup. Minat perlu dikembangkan dengan kemampuan dan nilai yang dimiliki individu. Kemudian saya akan menjelaskan faktor yang mempengaruhi perkembangan karir. Yang pertama ada faktor internal. Ada minat, bakat, kemampuan, kepribadian, dan nilai-nilai pribadi. Yang kedua ada faktor eksternal, yaitu keluarga, teman sebaya, sekolah, kondisi ekonomi, lingkungan sosial, dan perkembangan teknologi. Nah, perkembangan karir tidak hanya dipengaruhi oleh faktor dari dalam diri, lingkungan keluarga, sekolah, teman sebaya, kondisi ekonomi, dan perkembangan teknologi juga dapat mempengaruhi pilihan karir seseorang. Karena itu, dalam memberikan bimbingan karir, guru BK perlu melihat siswa secara menyeluruh dan tidak hanya berfokus pada minat atau nilai akademiknya.
Kemudian, kemampuan dan kompetensi dalam karir. Kemampuan merupakan potensi atau kapasitas individu dalam melakukan suatu aktivitas. Kemampuan dalam meliputi kemampuan akademik, kemampuan komunikasi, kemampuan berpikir, kemampuan sosial, kemampuan praktis. Penting untuk dipahami, minat menunjukkan apa yang disukai, sedangkan kemampuan menunjukkan apa yang dapat dikembangkan. Contohnya, seorang siswa menyukai bidang komputer dan memiliki kemampuan logika yang baik. Hal tersebut dapat menjadi dasar untuk mengeksplorasi karir bidang teknologi. Pada tahap kapasitas, siswa mulai membandingkan antara minat dan kemampuan. Nah, oleh karena itu, guru BK perlu membantu siswa memahami bahwa pilihan karir tidak hanya berdasarkan apa yang disukai, tetapi juga perlu mempertimbangkan kemampuan yang dapat dikembangkan. Selanjutnya, kesimpulan. Teori Ellie Ginsberg menjelaskan karir tidak dipilih secara tiba-tiba, tetapi berkembang melalui proses bertahap. Untuk siswa SMP, dapat mengenali diri, mengeksplorasi pilihan, menyesuaikan minat dan kemampuan, dan yang terakhir mulai merencanakan karir. Dengan demikian, bimbingan karir di sekolah memiliki peran penting dalam membantu siswa memahami dirinya, mengeksplorasi berbagai pilihan, dan merencanakan masa depan sesuai dengan potensi yang dimiliki. Sekian video dari saya. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat untuk semuanya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya akan menunjukkan beberapa cuplikan video hasil dari wawancara dan observasi yang telah saya lakukan di SMP Negeri 11 Magelang berkaitan dengan layanan BK Karir.